kehilangan waktu kerap kali lebih menyakitkan daripada kelelahan fisik. Dalam hidup yang serba cepat, kita seringkali terlena dengan rutinitas, sampai lupa berapa banyak waktu yang telah terbuang. Apakah kamu sadar bahwa semua yang kita tunda, setiap momen yang kita sia-siakan, bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak selamanya punya waktu? Sudah saatnya kita membuka mata dan tidak lagi membiarkan hidup kita meluncur tanpa arah, berlarian mengejar cita-cita yang sebenarnya kita abaikan. Ketika melihat ke belakang, banyak dari kita merasa nyesak di dada. Di saat teman-teman kita melangkah maju, kita malah terjebak dengan kebiasaan menunda dan ketidakpastian. Bukan hanya penyesalan yang menghampiri, tetapi juga ketakutan akan kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Ternyata, kesedihan yang mendalam seringkali bukan karena capeknya fisik, tapi lebih kepada rasa takut yang menggerogoti pikiran kita sendiri. Ketakutan untuk tidak bisa mengejar ketertinggalan, untuk tidak melakukan yang seharusnya. Ini adalah saatnya untuk menyelami perasaan itu, dan mungkin menemukan jawaban di dalamnya. Tak jarang, saat kita menatap cermin, kita tidak mengenali diri sendiri. Rasa penyesalan kerap datang menghampiri, memperlihatkan semua yang telah kita lewati tanpa bersyukur. Kita berlari mengejar impian, tetapi seringkali terhenti oleh ketidakpastian. Kita merasa terjebak dalam rutinitas harian, seolah berputar-putar di tempat yang sama tanpa kemajuan. Di ujung hari, saat badan terasa letih, benak kerap penuh dengan pertanyaan, apakah semua ini ada artinya? Kita bertanya pada diri sendiri, kapan terakhir kali merasa puas dengan pencapaian kita? Ketika melihat orang lain maju dan menggenggam sukses, kita membandingkan jalan hidup kita yang tampak penuh rintangan. Momen-momen berharga dalam hidup menjadi terlewat, dan kita baru menyadarinya saat semuanya telah berlalu. Setiap hari berlalu tanpa ada perubahan, menimbulkan rasa kesal yang terus mengganjal. Ketidakpastian masa depan membuat kita terjebak dalam rutinitas monoton yang tidak membawa kita kemana-mana. Terkadang, kita menggenggam smartphone dalam pencarian penghiburan, tetapi apa yang diterima justru menambah beban pikiran. Hati kita berbisik, mengingatkan bahwa waktu tidak akan bisa terulang. Ketika datang momen introspeksi, kita mulai merasakan betapa berharganya waktu. Setiap heartbeat seakan mengingatkan kita untuk tidak membiarkan hari-hari berlalu dengan sia-sia. Dalam keheningan, kita sadar, kebiasaan menunda tak lain adalah penyerang terbesar bagi impian kita. Kita kehilangan lebih dari sekadar momen, kita kehilangan bagian dari diri kita sendiri yang seharusnya berani melangkah. Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti seringkali mendorong kita untuk lebih memilih bertahan dalam zona nyaman. Namun, disinilah letak tantangan yang sebenarnya. Kita tak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika tetap berada di luar batasan kita. Waktu adalah hal yang tidak terulang, setiap detiknya semakin menipis. Saat kita terus menunda, kita tak hanya menunda tindakan tetapi juga harapan dan kesempatan untuk tumbuh. Terkadang, kita justru harus merasakan ketidaknyamanan untuk menemukan potensi yang tersembunyi di dalam diri kita. Itulah mengapa penting untuk berani mengambil langkah, meski kecil. Karena memang, terkadang, jalan menuju keabaikan dan penyesalan adalah jalan yang lebih terasa nyata. Mari kita lihat seorang mahasiswa bernama Andi. Setiap malam, Andi duduk di meja belajar dengan tumpukan buku dan tugas yang terus menanti. Namun, saat dirinya mulai membuka buku, pikirannya melayang jauh ke media sosial. Waktu terus berlalu, sambil beranggapan bahwa masih ada waktu esok. Akhirnya, deadline yang seharusnya dapat dikejar, justru hilang begitu saja. Proses belajar itu seharusnya jadi menyenangkan,
tetapi stres dan kepanikan selalu menghampiri saat tenggat datang. Ketidakpastian ini menodai proses pendidikannya. Di sisi lain, ada Ibu Siti yang juga menjalani hidup dengan rutinitas yang tak pernah henti. Meski dirinya merasa lelah, tak pernah ada waktu untuk berhenti sejenak dan bernafas. Membangunkan anak-anak di pagi hari, bekerja hingga larut malam, lalu memikirkan kebutuhan keluarga yang terus melimpah. Saat menatap jam, dia merasa seolah waktu tidak berpihak padanya, selalu terpaut antara tanggung jawab dan impian. Dalam benaknya, dia bertanya-tanya kapan akan ada waktu untuk dirinya sendiri. Tetapi setiap kali kesempatan itu ada, selalu kalah oleh rasa wajib untuk bekerja lebih keras. Dia merasakan ada yang hilang, seolah hidupnya berjalan dalam mode otomatis tanpa bisa menikmati setiap detik. Selanjutnya ada Andre, seorang dokter muda yang harus merelakan waktu tidurnya demi menyelamatkan orang lain. Setiap kali dia pulang larut, depresi terbayang di matanya. Dia menginginkan waktu untuk mengejar hobi dan bercengkrama dengan teman, tetapi labirin tugas tidak memberi kesempatan. Setiap hari melewati malam tanpa tidur, dia merasa terasing dari kehidupannya sendiri, terjebak dalam siklus yang tak ada habisnya. Rasa kantuk yang menghantui saat berdiri di ruang perawatan tidak bisa diabaikan. Relatif mendekati hidup kita sehari-hari, situasi-situasi ini seringkali menggambarkan bagaimana ketakutan akan kehilangan waktu bisa merenggut kebahagiaan. Ketakutan ini membelenggu kita, seolah keterbatasan waktu memaksa kita terjebak dalam kebiasaan yang merugikan, dan kita menyaksikan waktu berlalu dengan sia-sia. Saat kita melihat orang di sekitar kita berjuang, kita tak merasa sendirian. Kita juga merasa terjebak, menyesal dengan keputusan yang diambil, tetapi tetap berusaha melawan arus ketidakpastian yang ada. Penyesalan itu bukan tanpa sebab. Ada harapan yang tidak terwujud dalam benak kami. Kita terjebak dalam jarum jam yang terus berputar tanpa henti. Setiap peristiwa kecil yang kita alami berkontribusi membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Rasa lelah yang tak berkesudahan seringkali bukan pada fisik semata, melainkan pada beban batin yang terakumulasi. Mereka yang berjuang tidak sendirian. Kita semua tahu betapa sulitnya memperjuangkan apa yang kita inginkan, namun rasa takut untuk gagal seringkali menghalangi. Ketidakpastian terasa sebagai sebuah bayangan gelap dalam hidup. Keputusan untuk berhenti sejenak dan merefleksikan hidup menjadi langkah berharga untuk meraih kembali keinginan kita. Semua kisah ini bercanda dengan kita dengan cara yang mungkin tak terduga. Dengan berbagi kisah, kita menyadari bahwa kita tidak sendiri dalam merasakan beban ini. Kita semua memiliki kebiasaan unik dan penyesalan yang tersimpan dalam perjalanan hidup. Saatnya melawan dan tidak membiarkan waktu berlalu sia-sia tanpa makna. Kita memiliki kekuatan untuk mengambil alih hidup kita. Mari kita ambil langkah berani dan berubah, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Tiba saatnya bagi Andi untuk bangkit. Ketika deadline tugas semakin mendekat, dia mulai mempertanyakan mengapa harus menunda sesuatu yang sebenarnya jadi impiannya. Dengan berani, dia mengambil langkah aktif terlebih dahulu dengan menonaktifkan semua pengalihan yang selama ini menyita perhatian dan waktu. Dia membuat rencana rinci tentang apa yang perlu diselesaikan dan berfokus pada satu tugas pada satu waktu. Dengan fokus penuh, Andi mulai bekerja, dan setelah beberapa jam, dia merasakan kepuasan yang mendalam saat melihat progresnya. Dia menemukan kembali semangat yang hampir sirna. Selama proses tersebut, Andi menjadi lebih peka terhadap waktu dan bagaimana memanfaatkannya dengan baik. Dengan berkomitmen pada tujuannya, dia bertekad untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama, memanfaatkan setiap momen yang berharga. Ibu Siti pun telah mendengar suara hatinya yang terus memanggil.
Musim liburan menjelang, saatnya dia melepaskan diri sejenak dari tanggung jawab yang membebani. Meski terasa berat untuk lepas dari rutinitas sehari-hari, dia memutuskan untuk mengambil cuti sejenak. Saat menghabiskan waktu berkualitas dengan anak-anaknya, dia menemukan pancaran kebahagiaan yang tidak pernah dia rasakan. Dalam kebersamaan, dia memahami bahwa kehadirannya sangat berarti bagi mereka. Hal ini membangun relasi yang lebih kuat dalam keluarga, mengingatkan bahwa kadang momen kecil sudah cukup untuk menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Andre, di tengah kesibukan, melaksanakan diskusi dari hati ke hati dengan rekan-rekan sepekerja. Mereka berbagi beban, mengakui bahwa mereka juga terjebak dalam sistem yang sama. Ada satu keputusan penting yang diambil, alokasi waktu yang lebih baik. Dia mulai menemukan cara untuk tidak mengorbankan waktu sendiri meski tetap melayani orang lain yang membutuhkan. Sebagai sebuah tim, mereka mulai menunjukkan kebangkitan semangat, menyadari bahwa memberikan waktu untuk diri sendiri adalah bagian dari proses merawat jiwa. Mereka belajar untuk mengatur waktu dengan lebih bijak, sehingga tidak lagi terjebak dalam pengulangan siklus pekerjaan yang menguras semua emosi dan fisik. Satu hal yang pasti, momen-momen ini adalah titik balik yang mengajak kita untuk merangkul perubahan. Entah itu Andi, Ibu Siti, ataupun Andre, ketiganya mulai memahami bahwa dengan melawan ketakutan yang menyelimuti pikiran mereka dapat menemukan kembali kenyamanan dalam hidup. Tindakan berani yang mereka buat tidak hanya memperbaiki kualitas hidup mereka, tetapi juga memberikan inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka. Dengan setiap kesadaran yang tumbuh, mereka telah mengambil langkah maju dalam memahami arti waktu dan bagaimana memanfaatkannya dengan bijak di masa mendatang. Kita harus ingat bahwa menyia-nyiakan waktu adalah kemewahan yang tidak bisa kita ambil begitu saja. Tidak ada satupun yang lebih berharga dari waktu. Keterpurukan yang kita rasakan bukanlah akhir dari segalanya. Melainkan, ini justru bisa jadi awal dari pencarian makna yang lebih dalam dalam hidup. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah pembuktian bahwa kita berani lagi berjuang untuk diri kita sendiri. Setiap usaha yang kita lakukan adalah ekspresi dari tekad dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hidup bukan tentang bagaimana kita memulai, tetapi tentang bagaimana kita mampu melawan rasa takut yang ada di dalam diri. Ketika sadar bahwa waktu itu tak ternilai, kita otomatis mendapatkan daya juang yang baru. Setiap detik adalah kesempatan yang datang dengan tantangan dan peluang. Jangan sia-siakan momen yang mungkin tidak akan terulang secara utuh. Cobalah untuk selalu bersyukur atas setiap waktu yang diberikan, meski terkadang sulit. Ini adalah kunci untuk menemukan kebahagiaan di dalam perjalanan kita. Jadi, beranilah meraih kesempatan yang ada. Jangan biarkan ketakutan akan kehilangan waktu menjeratmu. Karena pada akhirnya, kita semua berada dalam perjalanan yang sama, dan tak ada kata terlambat untuk meraih impian yang ingin dicapai. Kita harus berusaha menuju masa depan yang lebih baik, meskipun penuh tantangan. Sekali lagi, ingatlah bahwa setiap keputusan adalah langkah untuk membentuk kehidupan yang kita inginkan. Sekarang atau tidak sama sekali, mari kita ambil langkah pertama. Ingat, perubahan dimulai dari dalam diri kita, dan setiap langkah kecil adalah kontribusi untuk masa depan yang lebih berarti. Mari kita bangkit bersama, terus bergerak maju, dan menyalakan semangat untuk menjadikan waktu yang tersisa lebih berharga.